Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ungkapan katanya dari sahabat Anas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala rabbahu. Dalam cerita itu katanya Nabi memohon kepada Allah fi dunubi ummatihi tentang masalah dosa-dosa umatnya, dosa-dosa kita. Faqala, maka katanya Nabi bersabda, Ya Rabbi ij'al hisabahum ilayya. Katanya Nabi memohon kepada Allah, Ya Rabb, wahai Tuhanku, ij'al menjadikanlah siapa engkau, Ya Rabb, hisabahum kepada pertanyaan pertanggungjawaban segala perbuatan umatku, pertanggungjawaban mereka ilayah limpahkan kepadaku, tujuannya li alla yattali'ah, kemasukan an li alla yattali'ah ay li alla yattali'ah agar tidak melihat, mengetahui ala masawihim terhadap keburukan-keburukan umatku, keburukan-keburukan mereka li alla yattali'a ghairi, siapa selain aku. Masya Allah, coba bayangkan. Dalam dialog itu, wallahu alam kebenarannya, dalam cerita itu Nabi memohon kepada Allah agar segala perhitungan perbuatan hisab umatnya dilimpahkan kepada Nabi pertanggungjawabannya agar tidak ada yang mengetahui keburukan umatnya selain Allah dan Nabi. Fa'auhallahu ta'ala, maka menjawab siapa Allah ta'ala ilaihi kepada Nabi. Jawabannya, hum adapun mereka ummatuka, yaitu memang umatmu. Mereka memang umatmu Nabi, kaummu, masyarakatmu. Tapi di sisi yang lain, wahum dan hal adapun mereka ibadi, yaitu hambaku. Oleh karena itu, wa ana dan hal adapun aku Allah arhamu bihim, yaitu lebih mempunyai sifat kasih sayang tentang mereka mingkah daripada engkau, wahai Nabi. Masya Allah. La aja'alu hisabahum ila ghairi. Aku tidak akan pernah menyerahkan perhitungan pemeriksaan perbuatan uh, mereka kepada selain aku. Tidak mungkin aku serahkan kepada orang lain. Tujuannya li'alla tanzuru, agar tidak mengetahui ila masawihim kepada keburukan umatmu, agar tidak mengetahui entah siapa kamu, supaya kamu tidak melihatnya, wala ghairuka, dan selain kamu. Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu di cerita yang lain, hayati khairul laka wa mauti khairul lakum. Adapun kehidupanku ketika aku hidup itu lebih bagus bagi kalian, wa mauti khairul lakum. Adapun wafatku itu juga lebih bagus bagi kalian. Cerita ini sebenarnya lemah semua, tapi diungkapkan agar kita bisa mengambil hikmahnya. Ini cerita ada di Ihya Ulumuddin Juz 3 halaman 148 di sebelah kanan. Kami ulangi, Ihya Ulumuddin Juz 4 halaman 148 di sebelah kanan di tengah. Amma hayati, adapun aku hidup, fa'asunnu lakum as-sunan. Maka aku mencontohkan beberapa contoh yang baik. Wa asyra'u lakum asyara'i'ah, aku membuat aturan-aturan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu membuat syariat, ya betul. Seperti syariat apa? Syariat sholat. Dohor 4 rakaat itu kan syariatnya Nabi. Karena Allah hanya memerintahkan suruh sholat dohor.
Sholat zuhur 4 rakaat itu kan berdasarkan perintah Nabi, sunnah Nabi. Lalu berdirinya, rukuknya, sujudnya, bacaannya, tumakninannya, zikirnya, doanya, segala macam. Tentu ini berbeda pendapat dengan teman-teman yang ingkar sunnah. Karena teman-teman yang ingkar sunnah itu akan berpendapat Nabi itu tidak membuat syariat dan mereka biasanya menghindar atau tidak percaya kepada as-sunnah kecuali yang merasa cocok dengan pendapatnya. Itu terserah, itu pilihan mereka ya. Tugas kita hanya membaca dan memahami Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan yang disampaikan kepada kita melalui Allah, lalu melalui lisan nabinya, lalu melalui sahabat, melalui para tabi'in, tabi'in, para imam, para ulama. Wa amma mauti, kami tidak berani membaca sendiri, memahami sendiri, memutuskan sendiri. Sedangkan kalau aku mati, fa inna amalakum tu'radu alayya, maka sungguhnya amal-amal kalian itu oleh Allah di atas izin Allah diperlihatkan kepadaku sebagaimana ketika keluarganya orang yang meninggal itu kan dia tahu keluarganya yang datang, doa apa yang diharapkan, yang dibaca, yang dimohonkan kepada Allah untuk keluarganya yang meninggal, sampai suara sandalnya pun mereka mendengar, apalagi doanya. Seperti ketika Nabi dialog dengan mereka yang meninggal di Sumur Qalib, yaitu di Badar. Fama ra'aitu minha hasanan hamidullah alaih. Maka adapun sesuatu yang melihat siapa aku minha dari amal, hasanan ra'aitu kepada bagus, hamidtu maka memuji siapa aku Allah kepada Allah alaih. Atas ma ra'aitu. Atas hasan. Wa ma ra'aitu minha sayyi'an. Dan terhadap sesuatu apapun yang aku melihat minha dari amal, melihat sayyi'an kepada perbuatan yang tidak baik, istaghfartullah, maka aku memohon berdoa kepada Allah Ta'ala, lakum, mudah-mudahan kekurangan kalian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Nabi juga kalau pada waktunya man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, oleh Allah diizinkan untuk memberikan syafaat apabila ada kekurangan sedikit yang terjadi pada kita. Sekali lagi, meskipun cerita ini tidak kuat sandarannya, tapi mudah-mudahan cerita ini bisa kita ambil hikmahnya bagaimana usaha Nabi untuk membantu kita, pembelaannya Nabi, baik Nabi waktu hidup maupun Nabi setelah wafat. Lalu ada cerita, lau adnabal abdu, andai saja melakukan dosa. Al-abdu siapa seorang hamba. Hatta tabluwa dunubuhu, sehingga sampai dunubuhu apa dosa-dosanya. Kalau dibaca ananis sama itu awan. Kalau dibaca inan itu tali kekang. Hatta tabluwa dunubuhu ananas sama. Sampai sebegitu banyak dosa-dosanya sebanyak awan yang di langit. Wafartuha maka pasti memaafkan siapa aku Allah kepada dunub lahu kepada al-abdu. Selama mastaghfaroni, selama terus menerus istighfar. Mengakui dan memohon maaf siapa abduni kepadaku, warajani, dan selama hamba tadi selalu berharap kasih sayang dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ada yang mengatakan hadis hasan, di bawah derajat sahih. Ada cerita lagi, laulakiyani abdi biqarabil ardi dzanuban laqituhu biqarabil ardi maghfiratan. Kalau dibaca kirab itu sarung. Laulakiyani, andai saja menghadap, menjumpai. Ini kepadaku abdi siapa hambaku. Biqarabil ardi dengan sebanyak bumi. Apanya? Dzanuban dosanya. Laqituhu maka pasti menghadapi, menemui siapa aku Allahu kepada abdi biqarabil ardi dengan sejauh sebanyak bumi pula apanya maghfiratan ampunannya. Ini pelajaran agar kita tidak pernah
berputus asa terhadap nikmat Allah. Wala tayasu min rauhillah. Itu seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran surah Yusuf ketika Nabi Yakub memberikan masukan kepada putra-putrinya agar jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surah Yusuf surah yang ke-12 ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tay'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Surah Yusuf surah yang ke-12 ayat 87. Jangan kalian pernah putus asa dari kasih sayang Allah karena pintu kasih sayang Allah lebih besar dan lebih luas, lebih banyak dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita bisa dilihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 4 halaman 148 di sebelah kanan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita melalui ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sajada wajhillah khalaqahu samawati wal ardi. Allahumma ja'alna mimman ya'buduna wa yusabbihuna wa yasjuduna. Al-A'raf ayat 206. Orang yang tidak mau beribadah, tidak mau berdoa oleh Allah itu dianggap sombong. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi. Jadi tidak boleh kita sombong, harus rajin beribadah dan berdoa untuk menunjukkan bahwa kita ini selalu butuh kepada pemberian pertolongan Allah. Wa yusabbihuna, dan kita memahasucikan Allah, berzikir, bertasbih. Tujuannya agar kita suci, disucikan oleh Allah dari berbagai aib, kotoran, dan celah dan maksiat. Walahu yasjudun, karena Allah tidak butuh. Pada dasarnya disucikan karena Allah sudah maha suci. Walahu yasjudun, dan agar kita selalu tawadhu, merendah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita ingat bahwa kita ini dari tanah, sperma, ovum, lalu pada waktunya akan kembali kepada tanah, dan pada waktunya kita akan dikeluarkan dari tanah, dari kuburan. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Lalu idza qara'a ibnu Adam sajadatan, apabila membaca siapa anak cucu Adam sajadatan kepada surah yang memerintahkan untuk bersujud, fasajada, maka sujud siapa anak cucu Adam manusia. Kalau sujud maka i'tazala syaitan, maka menjauh syaitan, siapa setan. Ya beki hale menangis, sambil menangis. Yaqul, sambil berkata, ya wailah, celaka aku. Anak manusia disuruh sujud, sujud menjadi ahli surga. Saya disuruh sujud, angkuh dulu tidak mau bersujud. Ini cerita ada di dalam Muslim 81, Ahmad juz 2 halaman 443, Ibnu Majah 1052, Ibnu Huzaimah 549, lalu Ibnu Hibban 2759 dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ibnu Adam, umira Ibnu Adam bisujud fasajada falahul jannah wa umirtu bisujudi fa abaitu fali an-nar. Ini gambaran agar kita kalau diajak untuk baik itu ya mudah-mudahan tidak keberatan. Akhirnya penyesalan. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليه وأول علماؤنا على حديث عمر الثابت خرجه البخاري أنه قرأ يتسجد على المنبر فنزل فسجد وسجد الناس معه ثم قرأها في الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود فقال أيها الناس على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء.
Ini Bukhari 1077. Wala khilafa fi anna sujud al-Quran yahtaju ila ma tahtaju ilaihi salatu min taharati hadatsin wa najasin wa niyatin wa istiqbal qiblah waqtin. Ada yang berpendapat diusahakan sujud itu dalam keadaan kita suci dari hadas, eh, terus niat yang baik menghadap kiblat dan waktunya juga perlu dijaga. Ada yang berpendapat seperti itu. Meskipun ada yang berpendapat ya kalau waktunya sujud, sujud saja karena bukan dalam keadaan sholat. Jadi apabila memungkinkan dalam keadaan suci menghadap kiblat, kalau tidak memungkinkan lakukan semampu kita. Illa ma dzakarahu al-Bukhari an Ibnu Umar annahu kana yasjudu ala ghairi taharah. Wa ala qaulil jumhur hal yahtaju ila tahrim wa raf'i yadayn indahu wa takbirin wa taslimin ikhtalafu fi dzalik. Jadi apakah perlu takbir dulu langsung sujud atau langsung saja sujud. Jadi seperti itulah. Dan apa perlu juga pakai salam. Ada yang mengatakan sujud ya cuma sujud langsung baca doa sujud lalu bangun kembali. Wa ishaq ila annahu yukabbir wa yarfa' li takbir laha wa qad rawa fil athar an Ibnu Umar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada kabbara wa kadzalika idza rafa'a kabbara wa masyhur madhhab Malik annahu yukabbiru laha fil khafdi war raf'i fis shalah. Fa idza sajada yaqul fi sujudihi di antara doa yang direkomendasikan dari sahabat Ibnu Abbas, katanya hadis ini sanadnya hasan, yang menyampaikan orangnya thiqat kulluhum. Ibnu Majah 1053, Allahumma htid anni biha wizra, waktub li biha ajra, waj'alha li indaka dhukhra. Allahumma ya Allah, Allahumma htid, ya Allah mudah-mudahan engkau menghancurkan, menggugurkan, menghilangkan Ani dari aku biha dengan ayat yang kami baca sehingga kami sujud tadi. Ahtid, mudah-mudahan engkau Allahumma ahtid menghilangkan wizran kepada dosa-dosa kami. Jadi wizran itu tadi Al-Quran surah Al-A'raf 206 ya. Jadi di antaranya ada yang membaca ketika sujud yang dibaca doa ini atau doa yang lain boleh. Wizron itu beban. Karena pembantu itu beban. Membantu seorang penguasa apabila yang dibantu nggak benar, maka kita kecipratan dosanya, bebannya, dan lain sebagainya. Dan bebannya berat. Karena kita harus mengurusi umat. Apabila ada yang tidak diurusi, maka menjadi beban tersendiri besok di akhirat. Jadi wizra, Allah mahtid anni biha wizra, wizra itu dosa. Jauhkan kami dari beban dosa, ya Allah, hapuskan dosa-dosa kami. Waktubli biha ajro, dan mencatatlah siapa qauli untuk aku biha dengan ayat yang kami baca dan kami sujud tadi, catat ajaran kepada sebagai pahala. Yaitu tadi surah Al-A'raf ayat 206. Waja'alha li 'indaka dzukra, dan menjadikanlah siapa engkau ya Allah kepada ayat tadi Al-A'raf 206 li untukku indaka di sisimu ij'alha dzukra kepada simpanan. Kalau tadi hattata yuhattitu ya. Lalu rawal Bukhari an Nabi Rafi' qala sallaitu ma'a Abi Hurairah ala anta mata faqra'a idza as-samaa'u syaqqat fasajad. Ketika katanya aku sholat bersama sahabat Abi Hurairah ketika sahabat Abi Hurairah membaca idza as-samaa'u syaqqat, kemudian Abu Hurairah sujud. Faqultu ma hadhihi qala sajadtu biha khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Kau sujud wahai sahabat Abi Hurairah? Iya, saya pernah makmum kepada Nabi. Nabi sujud ketika membaca idza as-samaa'u syaqqat. Fala azalu asjudu fiha hatta alqahu infarada bi ikhrajihi. Wa fihi wa qila li Imran ibn Husain ar-rajulu yasma'u as-sajdata wa lam yajlis laha qala ara'aita law qa'ada laha ka'annahu la yujibuhu alaih.
Ada yang berpendapat sujud, ada yang berpendapat tidak, ada yang mengikuti seperti yang diceritakan oleh sahabat Abi Hurairah, yaitu sujud. Artinya sunnah, bukan suatu kewajiban. Bukhari 1078. Intinya eh, kita disuruh sujud dengan perintah Al-Quran yang dibaca tadi Al-A'raf 206, maka sujudlah semua anggota tubuh kita. eh, Lalu ada sebagian makhluk Allah yang enggan dengan keangkuhannya, tidak mau menghargai dan menghormati ayat yang dibaca karena menentang bukan karena sesuatu, maka yang terjadi penyesalan. Seperti penyesalan yang disampaikan oleh iblis itu sendiri. Itu yang di Muslim 81 Ahmad juz 2 halaman 443. Penjelasan ini bisa dibuka di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 7 halaman 311 di sebelah kiri sampai 317 sampai halaman 315 di sebelah kiri. Lalu pesan terakhir dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Al-Qur'an surah An-Naml ayat 91 dan Al-Qasas 57. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldati alladhi harramaha wa lahu kullu syai'. Wa umirtu an nakuna minal muslimin. Innama umirtu an na'budu rabb hadhil baldah. Kami diperintahkan untuk menyembah Tuhannya negara kota Makkah ini, allazi harramaha, yang oleh Allah telah dimuliakan, diharamkan, tidak boleh melakukan dosa apalagi di kota Makkah. Jadi apabila kita haji dan umroh, agar menghindari berbagai sekecil apapun perbuatan dosa. Oleh karena itu di kota Mekah, di kota Madinah, orang dari berbagai dunia bertemu. Mohon maaf ya, dari segi fisik, putih, cantik, tampan, segala macam, kaya raya, mulia, segala macam, tapi tetap orang menjaga pandangannya, menjaga pembicaraannya. Karena memang Allah menyampaikan, jangan pernah mendekat dan melakukan dosa, apalagi di kota suci Mekah dan Madinah, khawatir dosanya berlipat-lipat. Walahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin. Itu An-Naml 91, lalu Al-Qasas 57, awalam numakkil lahum haraman aminah. Dari dulu kota Mekah itu sudah dijadikan kota yang aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu orang kafir kalau mau berperang itu di luar kota Mekah. Meskipun orang Islam pernah itu masa berperang di dalam kota Mekah sampai Ka'bah itu hancur karena kena minjanik. Minjanik itu alat pelontar batu yang berisi api juga, semacam mercon begitu, sehingga terbakar itu Ka'bah dan roboh pernah. Dulu sampai sekarang Mekah itu mulai dikuasai oleh orang kafir, itu dijadikan kota yang aman, tempat yang aman. Kalau Mekah dalam keadaan dikuasai oleh orang kafir saja dulu dalam keadaan aman, apalagi sekarang dikuasai umat Islam. Harus Mekah ini tempatnya lebih aman. Meskipun kenyataannya mohon maaf, namanya copet juga ada. Tukang copet, tukang tipu ada, itu mohon maaf. Ya namanya oknum ya. Ya kita tahu Abu Jahal, Abu Lahab kan ditinggalnya di situ, dikubur juga di situ. Jadi ya begitulah. Tapi sebenarnya secara keseluruhan itu Allah menyampaikan itu tanah haram, tidak boleh melakukan dosa sekecil apapun. Apabila melakukan dosa maka berlipat-lipat. Awalam numakkil lahum haraman amina. Kita harus lebih aman dan mengamankan dan lebih memuliakan karena kita sekarang sudah beragama Islam. Yujuba ilaihi samaratu kulli syai'. Dikirim ke kota Mekah berbagai buah.
padahal tandus. Dipilihkan oleh Allah berbagai buah. Rizqam min ladunna. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Al-Qasas 57. Ini pelajarannya. Mungkin gimana caranya agar masjid itu menjadi pusat penjualan hasil pertanian, buah-buahan, segala macam. Mungkin begitu kali ya. Di sekitar masjid itu mungkin harus ada pasar, ada toko, segala macam. Menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diabadikan di antaranya sabda Nabi itu di dalam kitab Bukhari, nomor hadisnya 1587. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Fatih Makkah. Waktu Fatih Makkah 8 Hijriah, 2 tahun Nabi sebelum wafat, Nabi sudah berpesan. Inna hadzal balada harramahullah la yu'dadu syaukuhu. Bahwa kota Mekah ini harrama telah mengharamkan kepada hadzal balad Allah siapa Allah. Allah telah memuliakan, mengharamkan orang melakukan dosa apalagi di kota Mekah. Agar Mekah ini pusat ibadah dan tempat yang aman. La yu'dadu syaukuhu, tidak boleh dipotong apa pohon-pohonnya. Jangankan manusia, pohon saja nggak boleh disakiti supaya teduh dan lain sebagainya. Ketika ada pohon di situ ada kehidupan, ikan, burung, air, segala macam. Wala yunaffaru sayduhu, hewan tidak boleh diburu. Jadi hewan tidak boleh diburu, tidak boleh disakiti kecuali betul-betul darurah. Misal kita tidak sedang haji dan umroh dan kita butuh untuk dimakan seperlunya. Wala yaltaqitu luqatatuhu. Kami ulangi, wala yaltaqitu, dan tidak boleh mengambil siapa man luqata tahu kepada barang-barang yang tercecer, barang milik orang yang ditemukan itu nggak boleh diambil sekecil apapun. Ya, ini pelajaran ya. Jadi 14 sahabat yang lalu Allah sudah mengingatkan agar di situ ketika ada barang jatuh, barang hilang, di situ supaya tidak hilang dan bisa ditemukan dan dikembalikan kepada pemiliknya. Begitulah konsep kota dan daerah yang aman. Tidak ada barang sekecil apapun yang hilang kecuali bisa kembali, ditemukan kembali dan dikembalikan kepada yang berhak. Jadi ini pelajaran ya, kalau kita haji dan umroh jangan sampai mengambil yang bukan hak kita. Jangankan barang, termasuk makan prasmanan, box, segala macam, kita hanya mengambil bagian kita. Jangan sampai kita melakukan kebiasaan yang kita biasa melakukan di daerah kita. Apabila kondangan semua barang diambil, cukuplah mengambil sesuai dengan hak kita. Jangan berlebihan. Apalagi mengambil hak orang sekecil apapun jangan disentuh. Wala yaltaqitu luqatatahu illa man arrafaha. Kecuali orang yang memang sengaja memberitahu kepada petugas bahwa ada barang yang tercecer atau jatuh dan lain sebagainya. Ini konsep kota yang aman. Bukhari 1587 berangkat dari Al-Quran surah An-Naml 91 dan Al-Qasas 57. Ini ada di dalam Fathul Bari, juz 3, halaman 573 di sebelah kiri, sampai 574, dari 573 sampai 574 dari kiri sampai ke kanan. Ay inna Allah ja'alahum fi baladin aminin wa hum minhu fi amanin fi hali kufrihim, fa kaifa la yakunu amnan lahum ba'da an aslamu wa taba'ul haqqah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil 'akifu fihi wal bad. Jadi Masjidil Haram itu diperuntukkan oleh Allah untuk semua manusia, terbuka. Baik itu al-akif, orang yang mukim, asli penduduk sana, al-akifu fih, wal-bad, dan para pendatang. Jadi mestinya ke Mekah itu, ke Madinah itu dipermudah.
baik itu paspor maupun pulang perginya, perjalanannya, pesawatnya, hotelnya, begitu. Dan yang sangat kasihan seperti kita ini bangsa Indonesia yang kaya raya, ada yang berpendapat satu-satunya negara yang tidak punya hotel di sana, di Mekah, di Madinah. Padahal Malaysia punya. Masya Allah. Kalau kita ingin agak murah, biaya haji dan umroh, kita harus punya hotel sendiri. Ya, katanya mahal beli tanah di situ. Jadi negara penguasa di kota Mekah, Madinah, mesti tidak membuat yang terlalu mahal dan kita juga harus berusaha punya demi untuk kepentingan bangsa kita. Jadi ini Al-Quran surah Al-Hajj ayat 25 bahwa kota Mekah itu orang harus dipermudah untuk sampai ke masjid, ke Mekah, Madinah untuk ibadah. Baik itu orang mukim, al-akibufi, walbad, dan pendatang. Ini pelajaran ya. Jangan sampai kita menyewa hotel yang jauh, yang jelek karena kita kepingin ya biayanya murah. Padahal jamaah kita banyak yang sepuh dan lain sebagainya. Saya dengar kalau negara lain itu menyewa 1 tahun sebelumnya udah disewa. Oleh karena itu dapat hotel yang dekat. Sedangkan di tempat kita katanya wallahu alam kebenarannya menyewa kalau pas hari hanya. Itu pun dengan tawaran dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan pelajaran agar pelayanan kepada jamaah haji dan umroh itu betul-betul baik. Wa may yurid fihi bi ilhadim bidzulmin nudhiqhu min adzabin alim. Barang siapa yang melakukan ilhad, ilhad itu suatu dosa di Mekah, Madinah, bidzulmin nudhiqhu min adzabin alim. Apabila kita melakukan dosa sengaja atau tidak sengaja, mudah-mudahan Allah memaafkan dan mudah-mudahan kita bisa sampai ke Mekah dan Madinah pada waktunya dan kita bisa membuat yang terbaik lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya ketika kita sampai di kota Mekah dan Madinah. Bukhari 1588 ketika mencoba menjelaskan Al-Hajj 25 tadi dihubungkan dengan Al-Anfal ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. Ini pelajaran bahwa sesama umat Islam harus menjadi wali. Wali itu penolong, pembantu, penjaga sesama umat Islam itu. Jadi jangan sampai kita dengan mereka berteman, dengan sama umat Islam, kita selalu mencari-cari kekurangannya. Bukhari 1588, 3058, 4282, 6764. Lalu di dalam Bukhari 1590, Allah mengingatkan, melalui sahabat Abi Hurairah katanya Nabi bersabda, sabdanya binal ghad yauman nahri wa huwa bimina nahnu naziluna ghadan bi khayfi bani kinanata haitsu taqasamu alal kufri yakni bidzalikal muhassab wa dzalika anna quraisyan wa kinanata tahalafat ala bani hashim wa bani abdul muttalib au bani al muttalib alla yunakihuhum wala yubayi'uhum hatta yuslimu ilaihimun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Coba ini dulu ya. Dulu katanya orang kafir Quraisy itu sampai mereka saling bersumpah agar jangan pernah menikahkan dengan jadi orang kafir Quraisy dan Kinanah mereka bersumpah untuk tidak menikahkan kepada keluarganya Nabi. Ala Bani Hashim wa Bani Abdul Muttalib. Masya Allah.
Jadi kalau punya keluarga jangan dinikahkan dengan keluarga Nabi. Jangan mengadakan jual beli dengan kadrun kalau bahasa sekarang. Wala yubayi'uhum hatta yuslimu ilaihim. Sampai baru kita damai dengan mereka, dengan keluarga Nabi, kalau mereka mau menyerahkan Nabi untuk ditukar dengan pemuda mereka, Nabi untuk dibunuh, lalu pemuda mereka disuruh eh, dididik dengan sebaik-baiknya. Jadi dari dulu itu begitulah kebiasaan orang Zionis, orang kafir itu seperti itu. Jadi tidak kompromi, jangan kompromi dengan Nabi, jangan kompromi dengan keluarganya. Jangan kompromi dengan umat Islam, sampai umat Islam mau menyerahkan Nabi untuk Nabi itu dihukum atau dibunuh. Hatta yuslimu ilaihimun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita tahu ya, itu dulu dua putri Nabi itu ditolak oleh keluarganya, oleh mantunya, karena mertuanya, maksudnya orang tuanya mantunya itu tidak mau punya besan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah perbuatan Abu Jahal dan teman-teman. Ini Bukhari 1590. Bisa dilihat ya di dalam Fathul Bari. Di dalam kitab Fathul Bari, juz 3, mulai dari halaman 573 sampai 579. Lalu dari kiri sampai ketemu kiri lagi, pertemuan ini ditutup dengan Al-Quran, surah Ibrahim ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. Bisa dibaca faman tabi'ani, bisa dibaca famanit taba'ani. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, ya Allah, kalau kaumku ini taat kepadamu, mengikuti aku, maka mudah-mudahan kau berkenan menerimanya. Tapi waman asani, kalau umatku ini durhaka kepada aku, bukan durhaka kepada Allah. Itu Nabi Ibrahim dengan bahasa yang sopan, kepingin menutupi kekurangan kaumnya di hadapan Allah. Ini satu sisi menunjukkan begitu sayangnya Nabi Ibrahim, begitu pembelaannya kepada umatnya satu sisi. Tapi Allah Maha tahu, ya tentu memang Allah Maha tahu dan Nabi Ibrahim pun sadar, tapi itulah bentuk pertanggungjawaban dan kasih sayang sebagai seorang tua kepada seorang keluarga, bapak, dan kepada masyarakatnya, sehingga dalam keadaan apapun berusaha membela dan menutupi kekurangan umatnya, rakyatnya. Waman asani fa innaka ghafurur rahim. Kalau dia durhaka kepada aku, bukan durhaka kepada Allah, bahasanya luar biasa ya, permohonan Nabi Ibrahim ini. Mudah-mudahan engkau maha pemaaf dan maha penyayang. Lalu biasanya Nabi Muhammad SAW kalau membaca Al-Quran surah Ibrahim ayat 35, 36, 37 ini nangis. Membayangkan begitu pembelaannya Nabi Ibrahim luar biasa dunia akhirat kepada umatnya. Lalu nanti Nabi Muhammad SAW langsung sujud menangis kepada Allah agar diizinkan membela umatnya. Lalu diizinkan oleh Allah dengan cara Nabi diizinkan memberikan syafaat. Sal tu'tah. Isfa' tu syafa'. Jadi
Itulah diantaranya man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Setelah Nabi diizinkan memberikan syafaat, maka yang lain diizinkan untuk memberikan syafaat sampai pada akhirnya para jamaah yang mengaji dengan kita pun bisa saling memberikan pertolongan. Besok bertanya, mana teman kami? Begitu ada di surga baru sama-sama tenang. Sebelum kelihatan di surga, maka mereka akan mencari untuk membantu temannya. Apalagi kita tahu surga dan neraka itu bisa dikatakan seperti rumah kaca, sehingga ketahuan siapapun yang di surga dan ketahuan siapapun yang ada di neraka. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, hidup dalam keadaan Islam dan wafat dalam keadaan beriman. Setelah kita membaca dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma ja'al akhiru kalamina minad dunya dan intihai ajalina qaulan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana, ini doa Nabi Ibrahim agar diikuti oleh kita semua. Diabadikan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, kami semata-mata patuh kepada perintah-Mu. Engkau memerintahkan agar kami meninggalkan anak cucu kami, menempatkan anak cucu kami biwadin, di lembah yang belum ada tanaman waktu itu. Tapi kami yakin ini perintah Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan. Lalu dengan usaha bekal yang ada, lalu Nabi Ibrahim lantas meninggalkan keluarganya sejenak untuk lain waktu kembali. Begitu dalam cerita setelah beliau ditanya, mau kemana kamu, Nabi Ibrahim, suamiku? Apakah kamu mau meninggalkan kami atas perintah Allah? Lalu dijawab oleh Nabi Ibrahim, iya, kami akan meninggalkan kamu sebentar karena perintah Allah. Lalu dijawab oleh istrinya, Siti Hajar, idzan la yubayyi'ani. Kalau itu memang betul perintah Allah, saya yakin Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Karena Allah itu wali kami yang maha melindungi. Kalau manusia, suami bisa meninggal, bisa tidak ada, bisa jatuh, bisa sakit, bisa mati, segala macam. Tapi kalau Allah, maka insya Allah Allah akan selalu hidup dan Allah maha kuat untuk melindungi kami dan anak kami. Idzan la yubayyi'ani, kata istrinya. Lalu singkat cerita, bekalnya habis, anaknya menangis, lalu beliau sa'i berusaha untuk mendapatkan air dan pertolongan secara manusiawi, maka malaikat Jibril menunjukkan bahwa di sebelah anaknya itu keluar air zam-zam. Itu untuk menunjukkan tugas orang tua berdoa dan berusaha, nanti Allah yang mengantarkan rizkinya dan rizki anaknya. Buktinya apa? Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim itu mendapatkan air bukan dengan pertolongan manusia, bukan atas usahanya mendapatkan air atas Safa dan Marwah, tidak. Tapi mendapatkan air justru di sebelah kaki anaknya. Untuk menunjukkan tugas manusia berusaha dan berdoa, nanti biarkan Allah yang mengantarkan rizkinya dengan caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran bahwa supaya kita betul-betul menjaga, melindungi, dan menghargai, merawat anak kita dengan sebaik-baiknya, karena itu titipan dari Allah. Jangan sampai kita berlaku yang kurang baik, kasar kepada anak, karena itu titipan dari Allah, dan rizkinya sudah ada. Tinggal kita sebagai orang tua bertanggung jawab dan berusaha untuk kesehatan dan perlindungan anak tadi, baik keimanannya, kesehatannya, pendidikannya, dan lain sebagainya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Begitu meninggalkan sejenak Isa dengan istrinya dan anaknya, lalu tertutup dengan gunung, dengan batu, lalu Nabi Ibrahim menghadap ke kiblat, lalu berdoa, ya Allah, ini doanya yang diabadikan di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 37. Nabi Ibrahim mengadu kepada Allah,
telah meninggalkan anaknya di lembah yang belum ada tanaman, belum ada kehidupan, ini karena perintah dari Allah. Allah Maha tahu, tapi begitulah kasih sayang Nabi Ibrahim kepada keluarganya. Oleh karena itu ketika haji dan umroh ada orang yang ketika meninggalkan kota Mekah, keluar dari Ka'bah, Masjidil Haram, lalu dia berbalik arah menghadap ke kiblat, dia berdoa dan memohon agar bisa kembali lagi ke kota Mekah, agar bisa sholat lagi di Ka'bah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Itu biasanya disebut dengan tawaf wada, pamitan. Rabbana liuqimus shalah. Kalau sudah tawaf wada, maka biasanya itu merupakan tawaf yang terakhir di Mekah. Setelah itu kita akan naik bus untuk pergi pulang ke negaranya masing-masing, baik itu melalui Madinah atau melalui Jeddah. Tapi kalau dalam keadaan darurah, karena bisnya belum datang, kita masih menunggu di hotel dan lain sebagainya, maka insya Allah dimaafkan. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Rabbana liuqimus shalah. Doa Nabi Ibrahim agar anak cucunya rajin-rajin dengan khusyuk, ikhlas dan tumakninah ketika beribadah, melaksanakan sholat, apalagi kalau orang tuanya sudah tidak ada. Faj'alna fidatam minan nas tahwi ilaihim. Mudah-mudahan masyarakat semuanya kepingin dan sampai ke Mekah dan Madinah. Itu doa Nabi Ibrahim. Begitulah doa dari orang tua mestinya berusaha agar anak cucunya sampai ke kota Mekah dan Madinah. Faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Mohon agar diberikan rizki berbentuk buah-buahan. Jadi makanan buah-buahan itu perlu untuk kesehatan segala macam. Mudah-mudahan diberikan kemampuan agar kita bisa menikmati buah-buahan. Dan akibat doa dari Nabi Ibrahim, Mekah yang tandus, buah apa saja di semua negara sampai di kota Mekah dan Madinah. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Mudah-mudahan semua penduduk Mekah dan Madinah, umat Islam itu berterima kasih terhadap berbagai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 35 sampai 37 menutup perjumpaan kita. Mudah-mudahan insyaallah besok kita bisa melaksanakan kajian lagi dengan tema yang lain. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.